Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang di rumah, mari kita beribadah bersama dalam kesempatan hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita naikkan pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini masih Engkau berikan kesempatan untuk melayani Tuhan
suatu anugerah yang besar bagi kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami, siapkan hati ini Tuhan, yang berada di rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Lawati setiap pribadi kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Dari mulai awal, pertengahan sampai akhirnya, kiranya Engkau berkemuran atas kehidupan kami Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilakan persembahan pujian dari TPI Tengger.人生的道路中，无论遭遇何事，我心坚定地说，耶稣你真美善，一切所经历的患难征战，我仍然决心地说，耶稣你真美善。我敬拜你，我敬拜你，这一生无法报答你的爱。我敬拜你，我敬拜你，天父，每时刻见不到你信息也。人生的道路中，无论遭遇何事，我心坚定地说，耶稣你真美善，一切所经历的患难征战，我仍然决心地说，耶稣你真美善。我敬拜你，我敬拜你，这一生无法报答你的爱。我敬拜你，我敬拜你，天父，每时刻见不到你信息也。我敬拜你，我敬拜你。我敬拜你，这一生无法报答你的爱。我敬拜你，我敬拜你，天父，每时刻见不到你信息也，每时刻见不到你信息也。Semoga lagu ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita bersyukur, begitu besar Tuhan mengasihi kita, tetapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita kepada Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Mari kita naikkan pujian, ku jatuh cinta kepada Tuhan. Yesus cinta lagi dan semakin indah. Oh,
kami persilakan untuk hambanya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih jikalau pada kesempatan petang sore hari ini kami datang kembali bersama-sama dengan jemaat TPI Tengger Kandangan di tempat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada petang sore hari ini. Bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang indah ini, di mana kami bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa dan syukur kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Salam sejahtera, kita semua hadir pada kesempatan petang sore hari ini. Saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini, membuka firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11, kita membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab kita mengatakan demikian, kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mendengar ya. Paling tidak kita pernah mendengar seorang yang bernama Martin Luther. Bapak Ibu pernah mendengar ya? Tidak, kita pernah mendengar nama seorang reformator sekalian. Suatu kali, saudara, pada suatu petang, dia berjalan-jalan istrinya di sebuah taman dan terjadi satu percakapan. Nah, dalam percakapan itu, saudara-saudara, sang istri Martin Luther, istri dari Bapak Reformator ini mengatakan bahwa dia dalam keadaan situasi yang sangat sulit. Dia ceritakan bahwa ekonomi keluarganya memang dalam kondisi yang sangat menurun waktu itu. Karena zaman itu memang sangat susah, saudara. Istrinya mengeluh kepada suaminya berkata bahwa hari-hari ini kita dalam kondisi yang sangat kekurangan. Dia ceritakan kepada suaminya bahwa keadaan keuangannya memang sangat krisis, sangat menipis sekali. Bahkan untuk kebutuhan hidupnya karena hari masih panjang agak kurang gitu. Dia menceritakan semua ini kepada suaminya. Dia mengeluh, mengatakan bahwa keadaan situasi ini sangat sulit, ekonominya juga menurun sekali ya. Jadi dalam keadaan kondisi sangat berkekurangan. Saudara-saudara, ketika sang istri ini menceritakan kepada suaminya demikian, maka apa jawab Martin Luther, saudara? Sang Bapak Reformator ini apakah kemudian, oh iya ya, ekonomi kita dalam keadaan sulit begini, bagaimana ya kita mencari solusi aja bagaimana? Enggak, saudara ya. Bapak Reformator, si Martin Luther ini mengatakan demikian, saudara. Dia tidak mengatakan kepada istrinya dengan keluhan yang sama mengeluh begitu atau ya kita cari pinjamanlah kepada orang lain begitu, enggak, saudara ya. Sang reformator mengatakan demikian, saudara. Dia katakan bahwa alam di mana kita hidup ini itu penuh dengan kelimpahan ya. Alam dunia di mana kita berada, Martin Luther katakan, ini penuh dengan kelimpahan.
Tuhan sudah menciptakan ini semua untuk kita, ya. Jadi sebetulnya kita ini tidak perlu khawatir, saudara. Saudara, ini pernyataan yang dibuat Martin Luther kepada istrinya. Istrinya sudah berkeluh kesah, sudah kurang-kurang minta tolong kepada si Martin Luther supaya cari solusi. Tapi Martin Luther katakan kita ini tidak perlu takut. Seluruh apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Dikatakan bahwa alam ini loh sudah menyediakan, ya. Tuhan sudah sediakan semua, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita gentar. Saudara-saudara, nasi itu menusuk hati sang istri, saudara, ya. Dia begitu malu sekali dengan pernyataan dari sang reformator ini, saudara, dengan pernyataan semacam itu. Saudara-saudara, kemudian si Martin Luther katakan, mengapa kamu kok tidak minta kepada Bapak kita di surga, ya? Kamu bisanya ngeluh aja sama aku, ya. Coba kamu doa, ya. Alkitab katakan apa? Karena kamu tidak pernah berdoa. Kamu tidak pernah meminta sesuatu kepada Bapak kita di surga. Alam ini loh, semua ciptaan ini semua ada. Tuhan sediakan bagi kita semua. Tinggal kita minta kepada Bapak di surga, Tuhan akan berikan. Saudara, pada kesempatan malam hari ini, di dalam perenungan kita bersama-sama dalam kitab Injil Lukas, Lukas juga memberikan nasihat yang sama kepada kita semua, saudara. Mengapa dalam kehidupan kita orang percaya kita perlu meminta sesuatu kepada Tuhan, ya? Kita memohon kepada Allah di dalam permohonan kita kepada Tuhan. Memang saudara-saudara kita berdoa, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah berdoa. Bangun pagi kita berdoa, kita mau aktivitas kita berdoa, kita mau makan berdoa, mau kemana kita berdoa. Bahkan kita tutup malam hari mau tidur kita juga berdoa sekalian. Tetapi pada kesempatan malam hari ini perenungan kita sejauh manakah di dalam doa kita ini kita sungguh-sungguh memohon meminta kepada Tuhan. Seringkali kita lupa dalam doa kita hanya berdoa, ya sekedarlah doa, namanya orang Kristen, ya, nanti dilihat sama suami, dilihat anak-anak, kita ada doa bagaimana, ya pokoknya doalah. Atau mungkin kita ke gereja, ya kita harus ke gereja, kita berdoa. Saudara-saudara, ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Nah, kita kurang untuk mengutarakan segala isi hati kita, permintaan kita kepada Allah, saudara. Nah, malam hari ini mari kita akan belajar bersama-sama tentang konsep doa yang benar. Maka banyak orang Kristen, saudara-saudara, di dalam doanya kepada Tuhan yang sekedar dia berdoa. Lah sudahlah, saya berdoa demikian, Tuhan cukupkan kebutuhan saya, sudah. Tinggal tidur, saudara, berdoa selesai. Apakah demikian, saudara, yang dinamakan dengan konsep doa yang diajarkan Lukas kepada kita malam hari ini? Saudara, paling tidak ada beberapa poin yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan kita malam hari ini. Saudara, mengapa kita harus mengutarakan segala permintaan kita kepada Allah, ya? Mengapa kita harus mengutarakan segala isi hati kita, permintaan kita di dalam doa kita kepada Allah? Saudara, alasan yang pertama karena dengan mengutarakan permintaan kepada Tuhan, itu menunjukkan sikap ketergantungan hidup kita kepada Allah. Saudara, poin yang pertama berbicara bahwa di dalam kita meminta kepada Allah, itu terkandung satu unsur bahwa diri kita itu memiliki satu bentuk ketergantungan hidup kita kepada Allah, saudara. Saudara, yang kurang disadari oleh banyak orang Kristen, ya pokoknya doa, ya. Doa itu kan ritual, doa itu kan ritus, suatu keagamaan, tradisi yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang kita lakukan secara seremonial di dalam ibadah-ibadah kita. Nah, kalau orang Kristen hanya memahami doa itu semacam itu sekalian, maka tidak ubahnya doa kita ini hanya sebatas sebagai satu ritual, tradisi yang kita lakukan bertahun-tahun, saudara. Mengapa? Banyak orang Kristen sekedar berdoa, ya pokoknya doalah, ya. Kita tidak menghayati tentang isi doa kita, permohonan kita kepada Allah. Kita kurang menyadari bahwa di dalam doa itu, saudara, sebetulnya kita ini memiliki satu sikap ketergantungan kepada Allah. Coba mari kita lihat, saudara, di dalam ayat 9 sampai ayat 10 dikatakan demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang ke-9 Lukas memberikan satu bentuk nasihat supaya kita ini meminta, mencari, mengetuk, saudara. Ini berbicara apa, saudara? Orang yang meminta, orang yang mencari, ini berbicara tentang satu sikap ketergantungan diri kita kepada Allah, saudara. Kalau saudara sedang butuh, perlu begitu, saudara, kira-kira saudara mencari enggak? Misalnya saya kasih contoh, saudara di rumah itu saudara perlu, butuh barang A misalnya, barang ini saudara butuhkan. Kira-kira saudara di rumah aja atau saudara cari? Kita cari, saudara ya. Kita berusaha untuk mencari. Artinya apa? Kita sungguh membutuhkan barang itu. Kita mencari sampai kita mendapatkan. Saudara, orang yang berdoa adalah orang yang memiliki sikap ketergantungan diri kita ini kepada Tuhan. Ya, Tuhan sebagai Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya ini kita butuhkan dalam hidup kita, saudara. Bukan hanya berbicara tentang, oh kalau saya butuh saya datang kepada Allah ya, kalau saya perlu saya datang kepada Allah. Tapi kalau tidak butuh begitu, oh saya di dalam berkat yang limpah begitu, kita lupa kepada Tuhan. Saudara, berdoa bukan semacam itu ya. Banyak orang berpikir bahwa doa itu kalau saya butuh, kalau saya perlu, kalau saya membutuhkan Allah, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa. Tapi kalau hidupnya biasa-biasa beginilah, wong sudah dicukupi kok, gitu. Semuanya ada, semuanya kebutuhan cukup. Yang tidak perlu saya datang kepada Allah. Wong hari-hari ya begini biasa, jalan biasa kok, sudah tersedia semua. Semua berjalan dengan baik, masa perlu butuh Tuhan? Saudara-saudara, orang memiliki relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah, itu berbicara bahwa di dalam hidupnya dia sungguh-sungguh tergantung kepada Allah. Kalau dia bergantung kepada Allah itu artinya apa? Dia sangat membutuhkan Allah, saudara. Ya, dalam kondisi apapun juga dia sangat membutuhkan Sang Pencipta itu hadir dalam dirinya. Bukan hanya dalam waktu aku butuh, aku perlu datang kepada Tuhan, saudara. Kemudian doa dengan orang Surabaya bilang getu, doanya getu ya, dikencangi doanya. Tapi kalau tidak butuh, tinggal goodbye Tuhan, enggak, saudara. Doa berbicara tentang satu ketergantungan hidup kita kepada Allah. Setiap hari, setiap saat kita bergantung kepada Sang Empunya kehidupan kita. Jadi kalau saudara memaknai doa itu sebagai satu sikap ketergantungan kepada Allah, itu berarti saudara-saudara setiap hari saudara tergantung sama Tuhan enggak? Atau saudara tergantung dengan kemampuan saudara. Oh, saya punya kemampuan kok, saya punya penghasilan yang baik, saya punya kekayaan, saya tidak butuh Tuhan. Apakah begitu, saudara? Oh, saya punya, ada orang yang saya andalkan. Saudara, orang-orang demikian tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, dalam situasi apapun juga dia butuh Tuhan. Tuhan itu sebagai pribadi yang memberikan kehidupan kepada dia. Sehingga nafas hidup doanya adalah dia sungguh-sungguh Tuhan itu menjadi pribadi yang berkuasa dalam hidupnya. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus meminta dalam doa kita kepada Allah? Yang kedua, di sini Lukas mengajarkan kepada kita bahwa di dalam doa itu menunjukkan adanya keyakinan kita kepada kasih Tuhan. Di dalam doa bukannya berbicara kita tergantung kepada Allah sepenuhnya hidup kita, tetapi di dalam doa itu juga berbicara tentang satu bentuk keyakinan kita. Ada satu kepercayaan, keyakinan kita kepada siapa? Keyakinan kita kepada Tuhan yang penuh dengan kasih. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan kasih tadi, kita berdoa, di mana Tuhan itu akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara, mari kita akan melihat di dalam ayat 11-12 dikatakan demikian. Ayat 11 dan 12, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika yang minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Saudara-saudara sekalian, Alkitab menggambarkan kepada kita, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, saudara-saudara,
Di situ menunjukkan tentang satu bentuk keyakinan kita. Ya, Tuhan yang kita yakini, Allah yang kita yakini itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Lukas menggambarkan, saudara-saudara, kalau kita meminta ikan, dikatakan tidak mungkin Tuhan akan memberikan kepada kita apa, saudara? Ular. Kalau kita minta ikan, tidak mungkin Tuhan berikan ular kepada kita. Kemudian dikatakan, atau jika yang minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking, saudara. Ini menunjukkan apa? Kasih Allah kepada setiap kita orang yang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh dikasih oleh Tuhan. Kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, anak-anak Allah. Ketika saudara saya meminta kepada Allah, saudara, doa permintaan itu menunjukkan keyakinan kita, kepercayaan kita akan kasih Allah. Tuhan yang penuh dengan kasih tadi akan menyatakan segala kemurahannya kepada setiap kita. Saudara-saudara sekalian, seringkali dalam doa kita berpikir bahwa kasih Tuhan itu adalah ketika Tuhan menjawab doa kita seperti apa kita harapkan. Itu kasih Tuhan, ya. Kita berdoa kepada Allah, menginginkan sesuatu dalam doa kita. Kasih Tuhan itu nantinya akan diberikan kepada kita sesuai dengan harapan kita. Saudara-saudara, apakah demikian? Saudara-saudara, menunjukkan kasih kepada Allah, keyakinan kita kepada Tuhan, itu artinya segala doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan sesuatu kepada kita menurut ukuran Tuhan, saudara. Beda ukuran manusia dan ukuran Tuhan. Ukuran kita manusia, kalau saya punya harapan doa saya dijawab Tuhan semua ini, ini berarti ini adalah jawaban Tuhan. Keinginan saya itu seperti semacam itu, Tuhan harus menjawab seperti semacam itu. Saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Allah tidak pernah menyatakan demikian. Tuhan punya kehendak lain dalam kehidupan kita. Mungkin jawaban Tuhan adalah sesuatu yang berbalikan dengan harapan kita, tapi itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Di dalam doa kita perlu menunjukkan keyakinan kita kepada Allah. Bahwa apa yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita bersama-sama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi nasihat Lukas kepada kita, mengapa kita harus meminta dalam doa kita kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir sekalian, karena Tuhan memberikan yang terbaik menurut rencananya, bukan rencana kita. Mari kita lihat di dalam ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, yang memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan kalimat awal dikatakan, saudara, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Saudara-saudara sekalian, satu kali saya pernah membaca satu kisah seorang penjahat kelas kakap, saudara, ya. Penjahat ini satu kali ada anaknya, dia meminta sesuatu kepada bapaknya, ya. Dia minta sesuatu kepada orang tuanya, sesuatu yang tiap hari dia minta kepada si bapak ini yang masih ada di penjara, saudara, ya. Ketika keluar, bapak ini dia mengatakan kepada anaknya bahwa dia akan memberikan seperti apa yang diharapkan oleh anaknya. Jadi ternyata apa yang diberikan, saudara, ternyata yang diberikan itu tidak seperti apa yang diharapkan anaknya. Saya minta ini kok diberikan ini, sekalian. Saudara-saudara, menurut ukuran kita, seringkali apa yang kita doakan itu adalah yang kita inginkan. Tuhan, aku punya ini. Tuhan harus balas ini. Tuhan harus berikan doa saya ini seperti apa yang saya inginkan. Saudara-saudara, Tuhan punya kehendak yang lain dalam kehidupan kita. Dalam doa kita kepada Allah, seringkali kita meminta sesuatu seperti apa kita inginkan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan punya kehendak lain yang lebih indah dari apa yang kita harapkan. Dalam Alkitab jelas mengatakan, saudara-saudara, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, dikatakan, apalagi Bapakmu yang di surga. Tuhan Allah yang di surga itu tahu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Bahkan sebelum kita meminta kepada Tuhan, sebelum kita mengutarakan segala sesuatunya kepada Allah,
Tuhan itu tahu, saudara, kebutuhan kita masing-masing, ya. Tuhan itu tahu. Tetapi dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus meminta kepada Tuhan. Tuhan rindu supaya kita ini, anak-anaknya, memohon kepada Bapa kita di surga. Apa sih permintaan kita, ya? Apa sih kerinduan kita? Harus diutarakan kepada Bapa di surga. Saudara-saudara, dalam Alkitab digambarkan bagaimana Bapa kita di surga itu seperti orang tua kita, ya. Seperti kita punya orang tua, ya. Itu dapat digambarkan satu bentuk kedekatan, ya. Tuhan yang begitu sangat dekat dengan kita, dia itu tahu, saudara, ya. Kalau yang jahat tadi, ya, orang tua yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Tidak mungkin, saudara, orang tua itu memberikan sesuatu kepada anaknya supaya mencelakakan anaknya. Nah, apalagi dikatakan Bapa kita di surga, Dia memberikan sesuatu yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, itu di sini berbicara bahwa Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan tadi bahwa kehendak Allah, kehendak Tuhan itu sangat berbeda dengan kehendak kita. Kehendak manusia, kehendak kita orang berdosa adalah kita inginkan sesuatu yang terbaik diri kita, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membuat diri kita semakin nyaman. Tetapi kadangkala apa yang kita harapkan itu berbeda dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang percaya kita perlu memahami bahwa sekalipun itu sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita, kehendak kita, di dalam doa kita, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Saudara, seringkali orang yang menghadapi musibah begitu, saudara, ya, dia berpikir, Tuhan kok mengapa sih saya ini menghadapi musibah, ya, menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, kok bukan orang lain saja, ya. Saya ini kan sudah setia kepada Tuhan, ya, sudah beribadah, sudah melayani, sudah ini itu untuk pekerjaan Tuhan, tapi kok ternyata masih ada saja, ya, menghadapi dan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan hati saya. Kok bukan orang itu, Tuhan, kok saya terus ini, ya. Satu pemuda datang kepada saya, Pak, saya ini kok tertimpa musibah ini kok beruntun, ya. Satu belum selesai ditambah lagi, satu belum selesai ada lagi datang terus, bertubi-tubi dalam diri saya. Dia katakan demikian. Apakah Tuhan itu tidak kasih pada saya? Atau saya ini sudah mengasihi Tuhan, sudah ibadah, sudah setia sekian lama, sudah berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, kok ternyata ya masih ada saja, tidak kunjung selesai masalah saya. Saudara-saudara, saya katakan Tuhan itu punya maksud yang indah di balik hidup kita bersama, ya. Di balik segala pergumulan, penderitaan, kesusahan hidup kita tidak bisa tahu apa kehendak Tuhan, ya. Apa kita bisa menyelami hati Allah, saudara-saudara? Tidak akan pernah bisa. Apa kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita nantinya, hari depan kita tidak tahu. Tapi satu hal, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama, sebagai orang yang percaya, mari kita tetap memiliki satu bentuk keyakinan bahwa Tuhan itu akan menyatakan kebaikannya untuk kita semua. Pada akhirnya Tuhan akan memberikan satu kebaikan kepada orang percaya. Kebaikannya apa, saudara? Nanti kita akan lihat bersama-sama di akhir kehidupan kita akan melihat, oh ini loh kebaikan Allah, oh ini loh rencana Allah yang indah dalam kehidupan kita. Saudara, dalam berbagai macam pergumulan dalam keluarga kami waktu itu juga menghadapi berbagai macam pergumulan juga. Orang tua yang berpulang ke rumah Bapak di surga, adik saya masih muda juga berpulang. Saya tidak tahu, saudara, apa maksud Tuhan di balik semua itu, ya. Masih muda adik saya panggil pulang oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan meninggalkan anak masih kecil-kecil, saudara. Tapi saya mulai belajar untuk bisa memahami apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Mulai beberapa tahun kemudian kami bisa melihat, oh ternyata Tuhan itu punya rencana, ya. Tuhan itu punya sesuatu yang terbaik bagi keluarga kami. Sedikit demi sedikit Tuhan mulai singkapkan rencananya. Hari-hari ini kami juga melihat bagaimana keindahan-keindahan di balik semua rencana Tuhan dalam kehidupan
keluarga kami. Sekalipun keluarga kami menghadapi pada waktu itu kesulitan, tidak bisa melihat apa sih rencana Tuhan, tidak bisa melihat, saudara. Hanya kegelapan yang kami lihat di hari depan kami. Tapi disitulah kita belajar untuk bisa melihat apa rencana Tuhan di balik semua itu. Dan Tuhan singkapkan hari demi hari dengan begitu indahnya. Saudara, malam hari ini perenungan kita bersama-sama di dalam hidup doa kita, permohonan, permintaan kita kepada Allah. Mari kita memohon, berdoa dengan kesungguhan hati kita. Supaya apa, saudara? Di dalam permintaan doa kita ini, kita melibatkan Allah. Kita menunjukkan diri kita sungguh-sungguh bergantung, sungguh-sungguh berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, mari kita belajar tadi dalam doa kita. Ada satu bentuk keyakinan, kepercayaan kita kepada kasih Allah, kasihnya kekal, kasihnya abadi, memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencananya. Marilah kita berdoa dan memohon kepadanya dengan sikap kerendahan hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, malam hari ini biarlah Engkau menolong kami di tengah-tengah pergumulan doa kami. Seringkali kami tidak bisa melihat apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa, kami memohon kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini Engkau menolong kami, Tuhan. Setiap apapun yang kami doakan, yang kami mohonkan kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebaikan untuk setiap kami orang yang percaya. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara, biar kuasa Roh Kudusnya akan berbicara dalam diri kami dan membawa kami hari demi hari semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini di pos TPI Tanggar Kandangan, dengan saudara-saudara kami ada di rumah, biar Engkau juga menguatkan, memberkati mereka masing-masing dengan kebenaran firman-Mu. Pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman. Kami menyerahkan kepada petugas di tempat ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius atas pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita pada malam hari ini, dan jemaat Tuhan yang berhalangan beribadah dapat menyalurkan persembahannya melalui bank-bank gereja maupun melalui GoPay. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa persembahan kita nyanyikan Ku Jatuh Cinta Padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Nanti kepada Pak Imam kami silakan untuk berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak, pada malam ini kami bisa berkumpul Haleluya. bersama saudara kami, karena semua ini berkat yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan limpahkan Terima kepada kasih kami semua. Yesus. Tuhan, untuk malam ini kami sudah Yesus. memberikan sebagian dari yang Tuhan berikan daripada kami kepada kami. Haleluya. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan Haleluya. berkat bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Petugas Jumat depan, puji-pujian akan dilayani oleh Saudara Ferdinatan, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Kristio, pengumuman Ibu Lani, dan keyboard Saudara Yanto. Dan kebaktian Minggu dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Pamuji di Darmo Harapan. Saudara-saudara, kita tetap berdoa bagi negara kita dan gereja kita agar selama masa pandemi ini Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya. Kita tetap jaga kesehatan kita dan tetap pakai masker, cuci tangan, dan selesai ibadah segera pulang. Doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Hugiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada kesempatan malam hari ini. Tuhan menolong kami, memberkati kami, jemaatmu di tempat ini. Juga mendoakan khususnya untuk renovasi di tempat ini yang masih berlangsung. Tuhan tolong supaya renovasi boleh berjalan dengan baik dan sampai akhirnya kami boleh melihat di mana tangan Tuhan sendiri bekerja. Melalui tempat ini pun kami melihat banyak jiwa-jiwa datang memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat di tempat ini, berkati juga saudara kami tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan menolong mereka satu persatu dimanapun mereka berada, supaya ada kesempatan berikutnya boleh kembali hadir tempat ini. Berkati para pengurus, berkati seluruh para hamba Tuhan, majelis semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih.